Oke, baiklah. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk mengupload seluruh Excel ini ya. Nah, untuk discount price item, selling price item, vendor price item itu biasanya saat transaksi sudah berjalan, barulah ada misalnya ada kenaikan harga beli ya, baru kita update di sini. Nah, kemudian sambil berjalan, kemudian tiba-tiba terjadi kenaikan harga jual, maka kita update di selling price item atau ada diskon. Nah, ini kita akan lakukan di sini ya. Biasanya ini bukan di setup awal tapi sambil berjalan transaksinya. Oke, jadi kita abaikan saja yang ini discount selling dengan vendor price item list ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan setting untuk gaji dan tunjangan ya. Nah, jadi sebelum gaji dan tunjangan ini dapat kita gunakan dalam proses pencatatan gaji karyawan, maka kita harus setting dulu. Nah, tadi di setup awal kita sudah melakukan upload data-data karyawan. Nah, ini ya, data karyawan yang akan menerima gaji. Jadi, setiap data karyawan sudah ada profilnya masing-masing ya, baik itu ID, nomor telepon, kemudian alamat, kena pajak penghasilan, ya, status PTKP, nah, kemudian rekening gaji. Ini bisa kita isi ya. Nah, rekening gaji bisa kita isi karena bisa saja ini berhubungan dengan, kalau kita lihat di Accurate Store, berhubungan dengan payroll ya. Jadi untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan dengan adanya rekening gaji ini. Oke. Nah, yang penting di sini adalah untuk gaji dan tunjangan ya. Kalau Anda mau lihat selengkapnya, Anda bisa klik di mauboy.com ya. Di mauboy.com ini Anda lihat di tutorial kursus Accurate online dan di bagian nomor 4 ya. AOL gaji PPh 21. Ini sudah dijelaskan secara lengkap ya. Bagaimana untuk perhitungan otomatis PPh 21 di sini. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali, dikupas tuntas. Nah, kalau di sini saya hanya sekedar menginformasikan saja bagaimana untuk melakukan setting awal gaji. Nah, jadi di gaji ini kita masuk di perusahaan, kita klik di sini ya, gaji dan tunjangan. Nah, klik di daftar ya, daftar gaji dan tunjangan. Nah, ini sudah muncul seluruh variabel-variabel gaji dan tunjangan yang dibutuhkan. Nah, jika Anda ingin menambahkan baru, Anda tinggal klik tambah baru dan pilih tipe gaji tunjangannya apa ya, semuanya ada di sini. Nah, untuk itu di sini semua, kalau kita lihat misalnya gaji pokok ya, ini belum ada akun bebannya, maka Anda harus menambahkan dulu akun beban di setiap variabel atau tipe-tipe gaji ini. Harus ditambahkan. Jadi misalnya gaji pokok, di sini saya pilih akun bebannya adalah biaya gaji ya. Coba apakah keluar? Nah, ada ya. Nah, klik di simpan. Nah, Anda juga bisa menonaktifkan untuk tipe atau variabel gaji yang tidak digunakan. Misalnya tidak ada tunjangan komunikasi. Maka di tunjangan komunikasi Anda tinggal klik nonaktif dan klik simpan. Tetapi sebelum simpan akun bebannya harus diisi dulu kan, begitu ya. Nah, di sini akun beban Anda bisa isi misalnya di tunjangan ya. Tunjangan telekomunikasi apakah ada? Nah, ini dia ya. Nah, Anda klik ya, baru Anda klik simpan dengan keadaan nonaktif ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan nonaktif variabel-variabel gaji yang Anda tidak masukkan dalam slip gaji karyawan. Nah, seperti itu. Misalnya rapel gaji tidak ada. Nah, jadi setelah Anda lakukan seperti itu, maka yang muncul ini hanyalah variabel-variabel gaji yang Anda gunakan saja. Nah, seperti itu ya. Misalnya tunjangan transportasi, maka di sini kita isi dengan transportasi ya. Coba ya, kita lihat tunjangan transportasi karyawan. Tetapi ini tidak dinonaktifkan ya, tidak dinonaktifkan. Artinya kita tetap gunakan dalam slip gajinya. Nah, untuk melihat bagaimana cara melakukan slip gaji secara lengkap sekaligus perhitungan PPh 21-nya, Anda tinggal klik sini ya, tutorial kursus Accurate online, dan di yang 4 ini ya, materi nomor 4 gaji AOL gaji PPh 21 ya. Nah, seperti itu untuk gajinya. Jadi, nanti pada saat kita membuat di sini ada namanya pencatatan gaji, maka sudah bisa menggunakan variabel-variabel gaji ini ya. Sekaligus untuk dengan perhitungan PPh 21 karyawannya juga itu bisa.
Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus dibereskan terlebih dahulu. Tinggal Anda masukin saja akun-akunnya ya. Akun-akunnya Anda harus daftarkan dulu di sini ya, di buku besar akun perkiraan. Jadi kalau Anda lihat di akun perkiraan, nah sekarang saya klik di beban ya. Pada umumnya itu dia muncul di sini. Nah, induknya itu sebagai biaya karyawan ya. Nah, ini variabel-variabel sudah ada ya. Misalnya biaya gaji, tunjangan jabatan, lembur, uang makan, transportasi, dan lain-lain. Itu sudah lengkap di sini. Dan itu tinggal Anda masukkan saja di akun-akun ini di setiap variabel gaji yang Anda gunakan ya. Nah, misalnya tunjangan PPh. Anda menggunakan tunjangan PPh, tunjangan. Nah, ya, seperti itu. Tunjangan pajak, misalnya tunjangan PPh. Nah, ini dia. Ya, klik simpan. Nah, begitu seterusnya ya. Anda pasti bisa. Kalau tidak dibutuhkan, ya, misalnya ini uang rapel gaji ini tidak dibutuhkan. Klik saja lalu klik ya. Nah, tetapi harus diinput di sini dulu ya tunjangannya ya. Nah, tunjangan. Nah, tunjangan. Nah, di sini saya pilih misalnya uang makan karyawan. Masukin saja ya. Atau kalau misalnya tidak ada, Anda silakan buat akun yang baru dengan tipe beban untuk rapel gajinya. Lalu tinggal disimpan ya dan dinonaktifkan. Nah, seperti itu.